Setelah Luo Peng berhasil mengalahkan prajurit jembatan langit tingkat 12 dalam pertarungan badasnya melewati tantangan jembatan langit, Luo Peng pun memutuskan untuk melewati lagi tantangan jembatan langit tingkat 13 saat dia bergegas menuju ke TKP prajurit jembatan langit tingkat 13. Sehingga hal ini pun lantas membuat semua orang yang menyaksikannya di layar monitor sontak terkejut terheran-heran dengan masing-masing dari mereka tak menyangka Luo Peng ternyata berusaha menembus limitnya dan mencoba mengalahkan jembatan langit tingkat 13. Bahkan bukan hanya semua orang di layar monitor saja yang menunjukkan keterkejutannya. Gurunya Kaisar Krayan pun juga menunjukkan hal yang sama dengan beliau tak menyangka Luo Peng ternyata bisa melewati jembatan langit tingkat 12 padahal dari kenyataannya ia sebelumnya tanpa meremehkannya bisa melewatinya, didasari atas dirinya yang sering meminta bimbingan padanya, sehingga dengan demikian jika Luo Peng kali ini mencoba menembus jembatan langit tingkat 13, ia pun bertanya-tanya tentang dirinya, yang apakah kali ini bisa melewatinya. Mengingat dengan kemampuannya saat ini, ia pun merasa itu kemungkinan sangat mustahil untuk dilewatinya. Dengan ketika Kaisar Krayan memikirkan hal ini, Luo Peng pun akhirnya sampai di TKP prajurit jembatan langit level 13, memiliki penampilan baju besi api dan topeng api di wajahnya, saat ia pun tanpa basa-basi memulai pertarungan, sehingga mengakibatkan baku hantam badas antar keduanya pun tak terelakkan. Dengan masing-masing dari keduanya pun saling beradu serangan pedang terkuatnya, mengakibatkan pancaran ledakan dahsyat pun mulai terjadi di sekitarnya. Namun singkat cerita setelah cukup lama melakukan baku hantam, Luo Peng pun nyatanya berhasil memenangkan pertarungan itu dengan menggunakan serangan pedangnya yang langsung menghancurkan inti tubuh si prajurit jembatan langit level 13 sehingga buannya pun kali ini dinyatakan lulus dalam melewati tantangan jembatan langit level 13. Yang hal ini pun lantas lagi-lagi membuat semua orang yang melihatnya di layar monitor, termasuk Kaisar Krayan menunjukkan keterkejutannya dengan masing-masing dari mereka tak berharap Luo Peng nyatanya berhasil melewati jembatan langit level 13 yang menyebabkan mereka pun menebak kemampuannya tampaknya setara dengan seorang jenius dalam sejarah, hingga setiap kali orang seperti ini muncul, 99% dari mereka adalah jenius penguasa domain yang telah berlatih sangat lama lagi pula untuk lulus ke level 13 setelah beberapa ratus tahun pelatihan yang singkat. Memang terbilang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan mereka yang dilatih selama puluhan ribu tahun hanya bisa melewati level yang ke-11. Dengan orang itu nyatanya bisa disebut sebagai jenius terkuat di antara para senior wilayah utama primal penguasa domain. Ya bahkan Luo Peng sendiri saja juga menunjukkan keheranannya atas keberhasilannya dalam melewati jembatan langit level 13. Dengan merasa keberhasilannya ini dalam melewatinya hanyalah didasari atas kehokiannya, mengingat dia hampir saja nyaris tak dapat mengalahkannya, membuatnya pun merasa pesimis jika dirinya mencoba menembus jembatan langit level 14. Kemungkinan besar peluang keberhasilannya untuk melewatinya terbilang cukup rendah, tapi ia pun membuang semua keraguannya ini dan memilih untuk mencoba melewatinya. Mengingat dia merasa meskipun tak ada harapan untuk melewatinya, ia pun masih bertekad untuk mencobanya, sehingga buannya pun dengan cepat terbang ke TKP jembatan langit tingkat 14 dan mulai melakukan baku hantam badas melawannya. Namun singkat cerita setelah cukup lama melakukan pertarungan, Luo Peng pun yang sebelumnya sudah kehabisan banyak energi spiritual melawan prajurit level 13, pada akhirnya dikalahkan juga oleh prajurit langit level 14, sehingga buat upayanya pun untuk melewati semua tingkatan jembatan langit secara resmi berakhir, dan ia akhirnya kalah di level 14. Yang hal ini pula lantas membuat semua orang menyaksikannya akhirnya bisa menghela napas lega, dengan mereka akhirnya bisa melihat juga Luo Peng dikalahkan dalam tantangan jembatan langit, pada sebelumnya secara edarnya bisa terus melewatinya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah gelombang kejut mulai dialami mereka lagi, dikarenakan berdasarkan performa yang ditunjukkan Luo Peng dalam tantangan jembatan langit sebelumnya. Mereka benar-benar merasakan dirinya layaknya sebagai seorang monster, mengingat dengan level yang terbilang masih di bawah para prajurit jembatan langit lawannya, ia pun secara mudahnya berhasil mengalahkan sebagian di antaranya. Terlebih lagi Luo Peng juga telah lulus ke level 13, dan jika penguasa sektor yang telah dilatih selama ratusan ribu tahun telah melewati level 13, itu bahkan tak akan sama sekali mengejutkan. Tapi jika penguasa domain seperti Luo Peng ini telah dilatih selama beberapa ratus tahun, itu pun nyatanya terbilang sangat di luar nurul. Ya bahkan Kaisar Krayan pun juga menunjukkan rasa takjubnya atas pencapaian Luo Peng, sebab ia tak pernah berpikir pemuda yang notabene muridnya ini tahu bagaimana cara menyembunyikan kemampuannya dengan
dengan biasanya hanya memperlihatkan dasarnya padanya dan seharusnya menggunakan beberapa kemampuan penguatan tambahan, sehingga buatnya pun tak menyangka dalam beberapa ratus tahun, muridnya ini nyatanya telah berhasil melewati jembatan langit level 13, mengingat waktu dulu ketika ia pertama kali datang ke kota kekacauan utama, dirinya pun nyatanya bahkan tak bisa lulus dengan hanya melewati level 1 sekalipun. Oleh sebab itu setelah mengakhiri tantangan jembatan langit dan pada akhirnya dikalahkan di level 14, Luo Peng pun memutuskan untuk kembali ke tempat pelatihannya. Di balik keseriusan yang ditunjukkan di raut wajahnya, mengingat dia dapat menyimpulkan setiap level jembatan langit yang dilawannya itu ternyata memiliki kemampuan berbeda-beda berdasarkan baku hantam yang dilakukannya sebelumnya. Sebab ia secara jelas dapat melihat keterampilan mereka dan cara mereka menangani kemampuan persenjataan Nansen, serta semuanya memiliki gaya bertarung yang berbeda darinya, sehingga ini pun memicu sedikit inspirasi di dalam dirinya. Setelah Luo Peng sampai di TKP pelatihannya, ia pun membeli untuk duduk bersila memulihkan kondisi tubuhnya di sana dan juga sedikit mulai merenungkan banyak pertempurannya sebelumnya, sehingga merasa tindakannya ini sangat penting baginya. Ia pun memutuskan untuk segera menutup semua koneksinya dengan alam semesta virtualnya, mencoba untuk mencegah gangguan dari pihak manapun selama proses pemulihannya. Membuatnya pun kali ini tak tahu bahwa dirinya telah menciptakan keributan besar di seluruh penjuru dunia, terutama itu sampai ke telinga Kaisar Pedang ke-9, yang mana pada saat ini di Istana Kesatria Pedang ke-9. Satria Pedang ke-9 pun berdiri di sana dalam mode merenungnya, di balik penampilannya mengenakan jubah hijau dengan sisik ungu di kepalanya, sebelum kemudian salah satu bawahannya yang merupakan kesatria Giok melaporkan tentang kemampuan Luo Peng yang menurutnya terlalu mengerikan dengan berhasil secara edarnya melewati level ke-13 jembatan langit dan bisa saja jelas dijuluki sebagai jenius langka 10 juta era, memungkinkan para kesatria dan pemimpin negara Jagaraya lainnya pun dipastikan ingin menerimanya sebagai muridnya, dan ketika itu sampai terjadi, ia kemungkinan akan menjadi bawahan orang lain, sehingga buatnya pun menyarankan Kesatria Pedang ke-9 agar tak ragu lagi untuk menjadikan Luo Peng sebagai murid. Saat ini pun besi Kesatria 9 Pedang yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan memberitahukan tentang dirinya yang nyatanya sudah mengirimkan surat tawarannya pada Luo Peng untuk menjadikannya sebagai murid, tapi setelah mengirimkannya, ia pun menemukannya belum sedikit pun membalasnya. Dikarenakan itu didasari atas dirinya yang telah menutup semua hubungan koneksinya dengan jaringan semesta virtual, membuatnya pun kali ini secara bersabar hanya bisa menunggu jawabannya. Menyebabkan Kesatria Giok pun yang mendengarnya spontan menunjukkan keterkejutannya dan menyebutkan Luo Peng sebagai kesatria licik. Sebab ia tahu Luo Peng mungkin sudah mengharapkan banyak orang kuat untuk mengundangnya atau memiliki niatan untuk menerimanya sebagai murid. Dan karena kedudukannya kali ini sendiri dalam posisi rendah, ia pun kemungkinan tak akan berani menolak siapapun yang mengajukan tawaran. Oleh karena itu inilah yang mendasarinya sengaja mematikan koneksinya dengan dunia virtual alam semesta, bertujuan untuk membuatnya tak bersalah, sehingga begitu membuka kembali sejumlah besar surat, ia pun secara leluasanya dapat memilih semua surat tawaran yang telah dikirimkan padanya. Namun di sini Kesatria 9 Pedang pun menyuruh Kesatria Giok untuk santuy, sebab ia merasa tindakan pemutusan koneksi yang dilakukan Luo Peng itu terbilang jenius, memungkinkannya dapat memilih sejumlah tawaran yang tepat baginya, tapi dengan dirinya yang notabene merupakan kesatria di atasnya, dan ia bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesatria 9 Pedang pun merasa pede. Surat pertama yang harus diterima Luo Peng dapat dipastikan masih tetap menjadi miliknya. Kembali lagi ke TKP Luo Peng, yang mana setelah cukup lama memulihkan kondisi tubuhnya, Luo Peng pun perlahan membuka kedua matanya di balik energi spiritualnya yang kali ini telah pulih kembali dalam keadaan normal, sebelum kemudian ia pun menyuruh Babata untuk membuka kembali semua koneksi ke jaringan alam semesta virtual, mengingat ia merasa sejumlah besar kesatria kuat kemungkinan telah mengirimkan sejumlah surat tawaran padanya. Saat ini pun buat Babata yang mendengarnya menunjukkan kepatuhannya dan mulai membuka kembali semua jaringan virtual alam semesta, menemukan pemberitahuan tentang ratusan surat serta 13 permintaan panggilan, dengan sebagian besar dari surat itu berasal dari ratusan kesatria terkuat dan yang lainnya berasal dari sekelompok ras lain, serta ada juga sejumlah panggilan yang salah satunya berasal dari gurunya kesatria Krayan. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya spontan terkejut dan secara cepat mulai membaca ratusan surat ini, menemukan itu berisikan tawaran sejumlah kesatria terkuat yang menyebutkan bagaimana mereka bersedia menerimanya sebagai murid, sehingga buahnya pun kali ini dirundung rasa gundah gulana dengan merasa bingung harus memilih yang mana di antara tawaran ratusan surat ini. Namun ia pun segera membuang semua kebingungannya ini.
dan memutuskan untuk pergi terlebih dahulu mengunjungi kesatria kerajaan gurunya, bertujuan meminta saran padanya atas sejumlah surat tawaran yang didapatkannya. Dengan singkat cerita, setelah sampai di sana, Luo Peng pun mulai menunjukkan keraguannya. Harus memilih pihak manakah yang akan dijadikannya sebagai gurunya, dikarenakan ia tak sampai hati harus menerima tawaran guru lain selain kesatria kerajaan, sebab para prajurit yang kuat semuanya memiliki masa hidup yang sangat panjang, serta mereka haruslah menghargai satu-satunya gurunya tanpa mencari seorang guru lain. Mengingat menghargai seorang guru adalah sesuatu yang sangat penting di antara kehidupan umat manusia, yang bahkan jika salah seorang murid melebihi gurunya dalam segi kekuatan, si murid masih haruslah menghormatinya. Oleh karenanya, guru adalah orang yang membimbing dan mempercepat pelatihan seorang murid, dan seorang guru sejati akan membantu muridnya berkali-kali dalam segala kesusahannya. Dengan siapapun yang tak menghormati gurunya, ia pun nyatanya akan dicap pengkhianat oleh semua prajurit. Jika ini jugalah mengapa para kesatria terkuat semuanya ingin menerima Luo Peng sebagai murid mereka. Sebab selama ia tak maukan selama melakukan pertempuran, dirinya setidaknya akan mencapai puncak tingkat kaisar dan akan menjadi seorang kesatria ter-OP yang sepenuhnya bisa menjadi tangan kanan mereka maupun senjata pamungkas. Namun melihat keraguan yang ditunjukkan Luo Peng, kaisar kerajaan pun menyuruhnya untuk tak ragu, sebab seorang prajurit haruslah memiliki sekelompok guru lain. Mengingat pada waktu itu ketika dirinya masih cupu, ia pun juga naik dari seorang prajurit yang lemah ke sekelompok guru kuat. Terlebih lagi seorang guru nyatanya memiliki kemampuan yang sangat terbatas, dan demi pertumbuhan umat manusia, secara alami tak ada batasan untuk seorang murid hanya memiliki satu guru, dikarenakan itu sama saja hanya akan menyia-nyiakan bakat kemampuannya. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, dibalik sedikit kebingungan yang kali ini masih ditunjukkannya, sebab ia merasa ragu harus membeli tawaran yang mana, mengingat ia berpikir untuk mendapatkan tawaran dari pemimpin istana Tianxin. Tapi dari kenyataannya, pemimpin istana Tianxin kali ini tak mengirimkan surat tawaran padanya. Adapun ratusan surat tawaran kesatria lainnya, Luo Peng pun nyatanya sebagian besar tak mengenali mereka dan tak tahu siapa yang memiliki kemampuan kuat ataupun lemah. Dengan surat yang mereka kirimkan hanyalah menjelaskan secara singkat kemampuan mereka. Namun Luo Peng pun secara alami memahami teori pilihan tepat dan memahami tentang surat mereka tak semuanya yang mereka katakan dapat dipercaya. Namun ketika Luo Peng menunjukkan keraguannya ini, kesatria kerajaan pun tiba-tiba memberikan solusi pilihan padanya dengan pada akhirnya merekomendasikannya untuk menerima tawaran dari pemimpin kota kekacauan utama yang notabene memiliki kemampuan OP.